Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yuliati Lail dengan NIM 17S10252 ingin mempresentasikan jurnal penelitian terkait peran antioksidan terhadap pemulihan penyakit diabetes mellitus pada tingkat sel, sitokin, atau protein pada sel. Di sini untuk jurnal penelitian yang saya dapat yaitu tentang pengaruh polifenol teh hijau terhadap produksi TNFA atau tumor necrosis faktor A pada kultur sel trofoblas manusia yang dipapar glukosa tinggi 33 mm. Latar belakang penyakit diabetes mellitus pada kehamilan disebut GDM atau gestasional diabetes mellitus yang dikarakterisasikan dengan hiperglikemia atau tingginya kadar glukosa dalam darah serta abnormalitas biokimia yang menyertai pada kejadian diabetes mellitus. Hiperglikemia meningkatkan pembentukan radikal bebas melalui berbagai mekanisme. Salah satunya adalah melalui pembentukan stres oksidatif. Radikal bebas merupakan atom, molekul, atau senyawa yang mempunyai elektron yang tidak berpasangan, sehingga bersifat tidak stabil dan mempunyai reaktivitas yang tinggi. Reaktivitas radikal bebas dapat dihambat atau dihentikan oleh suatu substansi antioksidan sehingga dapat menghambat kerusakan oksidatif suatu molekul. Produksi sitokin sebagai mediator inflamasi diduga berkaitan dengan pembentukan ROS yang berlebihan. Sitokin mempunyai peran penting dalam patofisiologi yang diekspresikan pada kondisi abnormal pada plasenta janin selama kehamilan. Berbagai terapi telah banyak dikembangkan untuk mengatasi gangguan GDM, termasuk diet, olahraga, dan penggunaan berbagai macam terapi herbal. Penggunaan obat-obat penurun kadar glukosa oral tidak dianjurkan bagi wanita hamil, menurut American Diabetes Association. Oleh karena itu, perlu dikaji salah satu bahan alam yang dapat dikembangkan sebagai terapi dalam mengatasi GDM yang terkait dengan stres oksidatif. Salah satu bahan alami tersebut adalah teh hijau dengan komponen aktif yang disebut polifenol. Polifenol pada teh hijau adalah flavonol dan katesin, sedangkan komponen polifenol pada teh hitam adalah tiaflavin dan tiaborigin. Hasil dan pembahasan. Penelitian ini diisolasi dari jaringan plasenta manusia dengan kriteria inklusi sampel yang berasal dari persalinan seksio kaisaria dan kondisi kehamilan fisiologis. Sedangkan kriteria eksklusi dari sampel yang digunakan adalah kehamilan dengan preeklamsia atau eklamsia, hipertensi, prematur, atau gestasional diabetes. Pada penelitian ini dilakukan karakterisasi sel setotrophoblas melalui metode imunositokimia dengan menggunakan antibodi monoklonal. Prinsip dari imunositokimia adalah deteksi protein spesifik dengan menggunakan reaksi antigen antibodi. Protein target yang terdapat pada sel akan diikat oleh antibodi primer. Kemudian antibodi primer akan diikat oleh antibodi sekunder. Biotin yang terdapat pada antibodi sekunder akan berikatan dengan avidin pada enzim SAHRP membentuk kompleks stepafidin biotin. Kromogen DAB akan berikatan kuat dengan peroksidase yang terdapat pada SAHRP membentuk warna coklat. Penelitian tentang polifenol teh hijau menunjukkan adanya potensi antioksidan
dari bahan-bahan yang terkandung di dalamnya yang mempunyai kemampuan radikal scavenging. Hasil yang didapatkan melalui imunositokimia berbeda dengan hasil yang didapatkan pada perhitungan ELISA, bahwa meskipun terjadi peningkatan presentasi jumlah sel yang mengekspresikan TNFA pada sel trofoblast yang dipapar glukosa 33 mm, namun kadar TNFA yang dihasilkan mengalami penurunan. Untuk kesimpulan, penyakit diabetes mellitus pada kehamilan disebut GDM atau gestational diabetes mellitus, yang dikarakterisasikan dengan hiperglikemia atau tingginya kadar glukosa dalam darah, serta abnormalitas biokimia yang menyertai pada kejadian diabetes mellitus. Reaktivitas radikal bebas dapat dihambat atau dihentikan oleh suatu substansi antioksidan sehingga dapat menghambat kerusakan oksidatif suatu molekul. Oleh karena itu, perlu dikaji salah satu bahan alam yang dapat dikembangkan sebagai terapi dalam mengatasi GDM yang terkait dengan stres oksidatif. Salah satu bahan alami tersebut adalah teh hijau dengan komponen aktif yang disebut polifenol. Polifenol pada teh hijau adalah flavonol dan katesin. Penelitian tentang polifenol teh hijau menunjukkan adanya potensi antioksidan dari bahan-bahan yang terkandung di dalamnya yang mempunyai kemampuan radikal scavenging. Inilah hasil presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.